Selamat datang kembali di Renungan Harian Keluarga Wijoyo. Topik kita hari ini spesial banget. Don't give up, Tuhan beserta kita selalu. Ini usulan tema dari Jolanda Wijoyo. Terima kasih ya, Jolanda. Dan sumber renungan kita pagi ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Saya bacakan ya ayatnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pesan utamanya jelas banget ya. Tetap kuat karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Oke, mari kita coba gali lebih dalam ayat ini bersama-sama untuk Anda. Iya, ayat ini luar biasa ya. Hal pertama yang langsung menarik perhatian saya itu kata kuperintahkan. Ini bukan sekedar saran loh atau kayak coba deh kamu kuat. Bukan. Betul. Ada nuansa otoritas di situ ya. Banget. Ini perintah langsung dari Tuhan. Menunjukkan keseriusan, urgensi. Ini mandat. Jadi respons kita ya harusnya taat karena kita tahu siapa yang memerintah. Nah, itu dia. Terus langsung diikuti dua perintah yang sifatnya positif ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menarik, karena kadang kita mikir kuat itu ya pasif aja gitu. Tapi ini kok kayak ada tindakan aktif dari kita ya. Tepat sekali. Jadi gimana ya cara praktisnya kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati? Terutama kalau tantangannya itu ya masalah sehari-hari, bukan sebesar Yosua yang mau masuk Kanaan gitu. Pertanyaan bagus itu, ini bukan soal kemauan keras semata ya. Menguatkan hati itu bisa berarti kita secara sadar milih nih, fokus ke janji Tuhan daripada besarnya masalah di depan mata. Geser fokus ya? Iya, geser fokus. Terus meneguhkan hati itu mungkin lebih ke membangun ketahanan spiritual. Ya lewat doa, lewat baca firman, kumpul sama teman seiman. Jadi fondasinya kuat, nggak gampang goyah. Ini disiplin batin yang perlu dilatih terus. Dan menariknya lagi setelah perintah positif ini, ada larangan yang spesifik juga. Oh iya, ada larangannya ya? Apa itu? Larangannya kan, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, kenapa dua perasaan ini yang disebut? Kecut hati itu kan dekat banget sama rasa takut, gentar gitu ya. Was-was sama masa depan. Iya, cemas gitu ya. Betul. Terus kalau tawar hati itu lebih ke arah putus asa. Udah kehilangan semangat, merasa kayak percumalah gitu. Waduh, itu dua perasaan yang sering banget muncul ya kalau lagi susah. Iya, sangat manusiawi. Tapi di sini dilarang secara spesifik. Kenapa? Ya karena dua hal ini potensinya itu melumpuhkan kita. Bikin kita pengen nyerah aja. Tuhan tuh tahu banget musuh internal kita ini. Jadi ada perintah untuk aktif, kuat, teguh. Terus ada larangan terhadap perasaan negatif, takut, putus asa. Tapi kunci dari semua ini kan alasannya ya. Kenapa kita harus begitu? Nah, tepat sekali. Itu intinya. Fondasi dari semua perintah dan larangan ini ada di bagian akhir ayat. Sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau. Itu dia. Kekuatan dan keberanian yang tadi diperintahkan itu sumbernya bukan dari Yosua, bukan dari kita, tapi dari fakta, dari realitas bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ini agak membalik logika umum ya. Gimana maksudnya membalik logika? Baru nanti Tuhan tolong. Tapi ayat ini bilang, kamu bisa kuat, kamu bisa teguh hati, karena Tuhan menyertai kamu. Ada jaminan kehadirannya yang aktif di situ. Wow. Dan jangkauan penyertaannya itu, ya ampun kemanapun engkau pergi. Luar biasa ya. Nggak ada batasan tempat, waktu, atau kondisi. Betul sekali. Ini berarti di kantor, di rumah, pas lagi seneng, pas lagi sedih banget, pas berhasil, bahkan pas kita merasa gagal. Dia tetap ada. Wah, ini penegasan kuat banget ya. Kita nggak pernah sendirian. Nah, pendengar sekalian, jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa ya, silakan bagikan ke teman atau saudara. Boleh juga di-like dan di-subscribe channel ini. Iya, dan menyambung tadi, koneksi antara perintah untuk kuat sama janji penyertaan, ini penting banget. Jadi perintah itu bukan beban yang mustahil gitu, malah jadi undangan. Undangan untuk apa? Undangan untuk bersandar pada sumber kekuatan yang sejati, yaitu ya kehadiran Tuhan yang konstan itu. Justru karena Dia menyertai, kita dimampukan untuk tidak kecut dan tawar hati. Janji itulah yang jadi bahan bakar keberanian kita. Bener banget. Pemahaman ini benar-benar bisa ngubah cara kita lihat rasa takut atau putus asa ya. Kalau kita sadar, ada pribadi maha kuasa yang nemenin kita kemanapun, itu bisa jadi kayak,
penangkal langsung gitu ya. Iya, penangkal. Penangkal buat perasaan sendirian atau nggak mampu yang suka muncul pas lagi sulit. Ini bukan cuma kata-kata penghiburan ya, tapi ini realitas ilahi yang bisa kita pegang teguh. Sekali lagi teman-teman, jika renungan ini dirasa memberkati, monggo dibagikan ke teman atau saudara. Jangan lupa juga dukungan like dan subscribe-nya ya. Jadi kalau dirangkum nih, Yosua 1 ayat 9 ini benar-benar satu paket komplit ya. Ada perintah jelas untuk berani dari dalam, ada larangan spesifik buat emosi negatif yang bikin lumpuh, dan yang paling penting, Fondasinya itu ya. iya, fondasi kokoh berupa janji penyertaan Tuhan yang tanpa batas. Tema dari Jolanda tadi, don't give up, Tuhan beserta kita selalu. Wah, pas banget sama ayat ini. Terangkum sempurna di sini. Betul. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan reflektif ya, yang penting untuk Anda bawa mungkin sepanjang hari ini. Apa itu? Gini, coba Anda renungkan deh, bagaimana kesadaran aktif, jadi bukan cuma tahu di kepala ya, tapi benar-benar sadar akan penyertaan Tuhan yang terus-menerus ini bisa mengubah cara Anda secara konkret, secara nyata, merespons tantangan atau keraguan, atau mungkin godaan untuk menyerah yang muncul hari ini atau besok-besok. Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Bagaimana kesadaran itu mengubah respons kita ya? Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Renungan Harian Keluarga Wijoyo hari ini. Semoga perenungan singkat ini bisa memberi kekuatan baru buat Anda semua. Dan terakhir, seperti biasa, jika renungan ini memberkati kamu, silakan bagikan ke teman atau saudara. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Tuhan memberkati Anda semua.